Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan saat kita membaca surat Quraisy ayat yang ketiga yang berbunyi فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kesalahan pertama yaitu saat kita membaca huruf fa, ada yang membaca dengan huruf p. Harusnya dibaca fa, tapi ada yang membaca dengan pa. Nah, ini tidak benar ya. Ini membacanya fa, bukan pa. Saya ulangi, yang benar membacanya fa, bukan pa. Jelas ya? Insya Allah ini mudah ya. Kemudian kesalahan selanjutnya, saat kita membaca huruf ya, ada yang membaca dengan hembusan angin. Nah, ini tidak tepat ya. Huruf ya harus dibaca dengan jahar, dengan jelas. Tidak boleh dibaca dengan hembusan angin ya. Jadi ini yang benar membacanya ya, bukan ya. Saya ulangi, yang benar membacanya ya, bukan ya. Jadi saat kita mengucapkan huruf ya, tidak boleh dengan hembusan angin ya. Nanti akan terlalu tebal hurufnya. Jelas ya? Kemudian kesalahan selanjutnya, saat kita membaca huruf ba, ada yang membaca dengan hembusan angin atau hamas. Nah, ini tidak benar ya. Huruf ba sifatnya jahar atau jelas. Jadi ini yang benar membacanya bu, bukan bu. Saya ulang, ini yang benar membacanya bu, bukan bu. Jelas ya? Saat membaca huruf ba, tidak boleh dengan hembusan angin ya. Kemudian kesalahan selanjutnya, saat kita membaca huruf da, ada yang membaca dengan hamas atau hembusan angin. Nah, ini tidak tepat ya. Huruf da dibaca dengan jahar, dengan jelas. Tidak boleh dengan hembusan angin ya. Jadi ini yang benar membacanya du, bukan du. Saya ulangi, yang benar membacanya du, bukan du. Jelas ya? Kemudian kesalahan selanjutnya, saat kita membaca huruf ro, ada yang membaca dengan huruf R Indonesia. Nah, ini tidak tepat ya. Ini huruf ro Arab, bukan huruf R Indonesia ya. Huruf ro Arab dibaca dengan sekali atau dua kali getaran, ro. Sedangkan huruf R Indonesia dibaca dengan terlalu banyak getaran, ro. Nah, itu tidak tepat ya. Kemudian saat kita mengucapkan huruf ro ini, bibir kita tidak boleh monyong atau manyun ya, ro. Nah, itu tidak boleh ya. Huruf ro tidak boleh diucapkan dengan bibir monyong atau manyun, ro. Nah, seperti itu yang benar ya. Saya ulangi, yang benar ro, bukan ro. Kita hanya boleh mengucapkan huruf ro ini dengan bibir manyun atau monyong jika ada harokat domahnya. Tetapi jika huruf ro ini tidak ada harokat domahnya, maka kita tidak boleh memonyongkan bibir kita ya. Jelas ya? Kemudian kesalahan selanjutnya, saat kita membaca huruf za, ada yang membaca dengan huruf ja. Harusnya dibaca za, tapi ada yang membaca dengan ja. Ini tidak tepat ya. Ini za, bukan ja. Jadi yang benar za, bukan ja. Hadzal bait, bukan hajal bait. Bedakan antara za dengan ja. Atau
Ada juga yang membaca dengan huruf za. Nah, ini tidak boleh ya. Ini za, bukan za. Bedakan antara za dengan za. Jadi ini yang benar membacanya hadzal bait, bukan hadzal bait. Bedakan antara za dengan za. Jelas ya? Kemudian kesalahan selanjutnya, saat kita berhenti atau waqaf pada huruf ta, ada yang membaca dengan jahar, jelas. Nah, ini tidak boleh ya. Ini huruf ta yang waqaf harus dibaca dengan hamas, hembusan angin. Jadi ini yang benar membacanya hadzal bait, bukan hadzal bait. Jadi huruf ta ini jika dimatikan atau waqaf harus dengan hembusan angin ya. Hadzal bait. Seperti itu ya, bukan hadzal bait. Nah, itu tidak boleh ya. Memang saat huruf ta ini diwaqaf atau dimatikan ada dua pendapat. Ada dua cara. Yang pertama, seperti yang tadi kita baca, seperti ada huruf sin di belakangnya ya. Hadzal bait. Atau cara kedua, seperti hanya hembusan nafas saja ya. Begini cara bacanya. Hadzal bait. Nah, seperti itu. Jadi huruf ta ini jika waqaf atau dimatikan ada dua pendapat ya. Bisa ats, nah seperti huruf sin ya, atau hanya sekedar hembusan nafas saja, at, seperti itu ya. Yang pertama ats, yang kedua at. Dua-duanya bisa ya. Jadi bisa hadzal bait atau hadzal bait. Semuanya benar, semua ada sumbernya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.